Densus Anti Teror Polri memenuhi panggilan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya tersangka dugaan terorisme Dr. Sunardi. Komnas HAM akan mendalami potensi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Tersangka dugaan terorisme Dr. Sunardi tewas ditembak mati oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Densus berdalih perlawanan agresif yang dilakukan oleh Sunardi membahayakan nyawa petugas dan masyarakat selama proses penangkapan. Untuk mendalami potensi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, Komnas HAM memanggil Densus 88. Dengan menunjukkan sejumlah bukti rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, Densus menjelaskan proses penegakan hukum terhadap tersangka. Densus juga menjelaskan penetapan status tersangka dugaan terorisme terhadap Dr. Sunardi. Kita menjamin bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh petugas Densus telah mengikuti prosedur yang dilatihkan, didrill terhadap mereka melalui langkah-langkah mekanisme penegakan hukum yang sudah diikuti oleh petugas yang dilibatkan dalam operasi atau dalam kegiatan. Komnas HAM juga berencana akan menemui keluarga Dr. Sunardi di Solo, Jawa Tengah untuk mendalami keterangan yang disampaikan oleh Densus. Dr. Sunardi ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan anggota kelompok teroris Jaringan Jamaah Islamiyah. Ia memiliki peran pernah menjabat sebagai Amir Khidmat, penasihat Amir JI, dan penanggung jawab Hilal Amar Society. Apa hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap Densus? Kita berbincang dengan Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Endang Sri Melani, dan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat malam Mbak Melani dan Pak Beni. Selamat malam. Selamat malam Mas Latif. Ya, saya ke Mbak Mei dulu. Mbak Mei, apa hasil pendalaman tadi? Apakah sudah ada kesimpulan atau akan ada pemeriksaan lanjutan? Ya, makasih banyak Mas Latif. Memang tadi kita melakukan permintaan keterangan untuk memperdalam informasi terhadap Densus 88. Memang semula rencananya kita akan melakukan pemanggilan Mas Latif, cuman ternyata ada itikat baik ataupun niat baik dari Densus 88 yang kemudian sebelum kita mengeluarkan surat panggilan ternyata sudah berkenan hadir langsung ke Komnas HAM, sehingga kita mengapresiasi keterbukaan Densus tersebut dan menganggap ini sebagai skema yang proaktif dari pihak Densus. Nah, apa yang kami dapatkan memang Komnas HAM mendapatkan cukup banyak informasi yang detail terkait dengan peristiwanya itu sendiri, termasuk juga soal keterkaitan antara Dr. Sunardi dengan berbagai organisasi yang memang diduga bagian dari jaringan teroris seperti itu. Nah, prosesnya ini memang tidak bisa kita buka karena memang untuk kepentingan penegakan hukum. Tetapi intinya memang Komnas HAM memperoleh informasi yang cukup detail dari pihak Densus seperti itu. Baik, batasan yang ingin diperoleh oleh Komnas dari pemeriksaan ini apa? Iya, batasan yang ingin peroleh di Komnas HAM adalah memang ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Komnas HAM terkait dengan kenapa sih peristiwa ini terjadi penangkapan hingga menyebabkan kematian terhadap korban seperti itu. Nah, apakah memang dalam proses tersebut ada dugaan pelanggaran HAM sehingga menyebabkan kematian dan lain-lain, dan bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa yang terjadi sehingga kemudian anggota Densus 88 mengeluarkan tembakan yang mengakibatkan kematian. Nah, informasi itu yang memang kami dalami, apalagi peristiwanya terjadi pada malam hari dan juga terjadinya di jalan seperti itu, Mas. Oke, dari pemutaran video tadi itu terjawab tidak pertanyaan itu? Ya, memang sedikit banyak cukup terjawab secara detail karena memang selain menyampaikan dokumen berupa foto, beberapa foto dan juga video dijelaskan dari CCTV yang diambil di sekitar lokasi, dijelaskan secara detail oleh pihak Densus 88 bagaimana kronologis mulai dari Dr. Sunardi keluar yang kita sebut sebagai titik awal sampai kemudian berhenti sekitar 3 km lah dari posisi awal itu karena menabrak
box dan juga sudah dilumpuhkan juga oleh petugas saat itu. Oke, Seperti itu. baik. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, status Dr. Sunardi ini sudah tersangka ketika polisi ingin menjemputnya. Apakah dalam kasus terorisme seperti ini memang kegiatan-kegiatan memepet, kemudian mengejar, dan kemudian menembak itu memang satu hal yang biasa dilakukan dalam penindakan terorisme? Ya, jadi kebetulan saya sudah manggil Densus duluan. Jadi sudah dapat paparan mungkin sama dengan yang dipaparkan di Komnas HAM. Setelah itu saya langsung turun ke lapangan, datang ke Surakarta. Kemudian kemarin malam saya sudah melihat langsung secara runut sejak awal proses penangkapan sampai dengan mobil itu menabrak pintu tembok dari rumah warga. Oke. Saya juga sudah mendengar langsung keterangan dari para saksi, baik yang diserempet, ditabrak, yang punya rumah dan sebagainya, 6 orang, termasuk tetangganya. Bagaimana perilaku dari Dr. Sunardi ini juga dijelaskan oleh tetangganya. Di samping itu saya juga sudah wawancara 6 anggota Densus, termasuk yang 2 orang naik di bak belakang Estrada double cabin tadi. Nah, saya setelah mendengar keterangan kemudian lihat ke lokasi, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh anggota Densus ini sudah dengan penuh kehati-hatian. Kenapa saya bisa katakan itu? Meskipun sudah naik di bak belakang, kemudian menggedor-gedor atap, ngingetin suruh stop, itu tetap jalan terus. Oke. Nabrak sana, nabrak sini, nyerempet sana, nyerempet sini. Nah, ketika diberikan tembakan peringatan pun, jadi begitu nyerempet motor pertama, tembakan peringatan ke atas, tetap jalan terus. Nyerempet motor kedua, tetap jalan terus. Akhirnya, anggota ini mencoba melakukan tembakan dari samping. Oke. Dan ini dalam posisi mobil tetap berjalan waktu menembak itu, Pak Beni? Betul, jadi anggota ini risikonya tinggi. Oke. Padahal kalau mau nembak kepalanya itu gampang dari belakang. Misalkan mau nembak kepalanya itu gampang sekali malah. Tapi anggota tidak melakukan itu, ingin menghentikan, maka dia mencoba bergelantungan dari bak belakang, double cabin, berarti ada jarak 1 pintu lagi baru sampai ke pintu depan. Dia lepaskan tembakan, kena tangan. Dalam kondisi mobil melaju kencang? Betul. Okay. Kena tangan. Pak Beni, maaf. Ya. Terjawab tidak pertanyaan publik bahwa katanya tersangka ini, Dr. Sunardi ini adalah orang yang sehari-hari memakai tongkat, kemudian pernah stroke, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri melawan dengan demikian heroik? Terjawab tidak, Pak, di lapangan? Terjawab bahwa itu semua nggak benar, karena buktinya ada CCTV yang beredar. Pada H-1, dia jalan biasa. Dan dia bisa mengemudikan mobil dengan ngebut. Oke, jadi dalam kejadian itu Dr. Sunardi mengemudikan sendiri atau ada yang lain dalam mobil? Sendiri. Sendiri. Oke. Nah, setelah dilakukan penembakan dari samping tetap jalan, akhirnya anggota melakukan tembakan dari belakang. Tapi pundak bagian atas yang kena. Jadi dari foto-foto yang kami terima tidak ada tembakan ke arah yang mematikan, kepala ataupun jantung. Oke. Menurut saya kematian ini lebih kepada benturan yang sangat keras ketika dia mengemudi kemudian menabrak tembok. Itu mobilnya sampai kapnya naik. Baik. Nah, disitulah kemungkinan terjadi benturan di tubuh dia.
Jadi bukan karena Jadi bukan penembakan karena itu yang tembakan. menyebabkan kematian, Pak Beni? Bukan. Oke, baik. Nah, Saya ini ke Mbak Mei saya lagi, perlu Pak Beni, maaf. Iya. Mbak Mei, dengan temuan yang dibuat oleh timnya Pak Beni ini, apakah ini sinkron dengan apa yang ditemukan pada saat ini oleh Komnas HAM? Iya, terkait dengan sumber videonya pasti sama ya Mas ya, karena memang kami dapatkan informasi juga dari Densus 88 dan memang informasi yang tadi disampaikan Pak Beni sedikit banyak memang disampaikan pada saat kita meminta keterangan dari Densus, dan yang paling jelas adalah memang konstruksi peristiwa sudah kita dapatkan dari CCTV dan juga keterangan dari Densus. Lalu memang ada beberapa informasi yang kemudian kita yakini kebenarannya, misalnya keterlibatan yang bersangkutan dalam sebagai tersangka teroris, karena peristiwa ini tidak berdiri sendiri ternyata. Jadi proses penegakan hukum ini adalah bagian tidak terpisahkan dari peristiwa yang tadi, yang saling terkait seperti itu. Nah, memang kemudian yang menjadi poin dari Komnas HAM dan juga Densus adalah soal komitmen bersama nih untuk penanganan kasus-kasus lainnya gitu. Jadi bagaimana kita meletakkan kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan terorisme ini bisa ditangani gitu, tidak harus sampai meninggal dunia, tetapi ada program deradikalisasi seperti itu, dan ini juga memang sudah dilakukan oleh Densus sampai sejauh ini seperti itu. Sedikit saja dijawab sama Pak Beni. Ya Pak Beni, tadi pertanyaannya adalah apakah sudah tersangka kemudian harus seperti ini penanganannya untuk pemanggilan, atau di lapangan seperti apa Pak Beni? Iya, jadi sebagai bahan informasi bahwa penanganan kasus teror ini berbeda dengan kejahatan biasa, karena di kasus teror itu ada karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah para tersangka ini punya prinsip yang dia anut, lebih baik mati daripada menyerah. Beberapa kasus kan dulu Pak Tito pernah cerita, ditangkap hidup malah nangis, kenapa saya tidak ditembak. Nah, inilah yang potensial akan terjadi kekerasan di lapangan, karena dia tidak akan menyerah. Nah, inilah yang kemudian memang perlu kehati-hatian dari pihak Densus supaya tidak menjadi korban. Sehingga kadang ketika mau menangkap, itu harus dipilih momentum ketika dia dalam posisi yang lengah, tidak siap. Karena kalau mereka sudah siap, contohnya gerbek di bisa rumah, membahayakan pasukan gitu Pak Beni ya. Oke, jadi dinamika lapangan sangat bergantung kepada penanganan. Oke, Pak Beni Mamoto dan Mbak Melani, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.